Begini respon Martin Paes soal proses Emil Audero untuk menjadi WNI dan membela skuad Garuda kini menjadi sorotan. Nama Melano Jonathan kini akhirnya mulai dibahas untuk diproses menjadi WNI dan memperkuat skuad Garuda. Coach Indra Safri langsung dipecat oleh PSSI setelah gagal di Piala Asia U20 2025 di Cina. Erick Thohir tegaskan soal proses Jairo Riwal untuk menjadi WNI dan memperkuat skuad Garuda. Video keseruan Martin Paes dan Muhammad Saddad di Dallas kini menjadi sorotan menjelang photoshoot jersey kiper timnas. Benarkah Coach Sintayong akan menggantikan Coach Indra Safri sebagai pelatih timnas Indonesia U20? Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberitahu Martin Paes tentang rencana proses Emil Audero untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal itu dikarenakan keduanya sama-sama berposisi sebagai kiper. Ada beberapa posisi yang kami lihat juga perlu diperkuat. Satu di antaranya adalah kiper, ujar Erick Thohir. Martin Paes luar biasa. Kami juga bicara dengan dia bahwa persaingan itu diperlukan dan Martin Paes welcome, jelas Erick Thohir. Ya, Martin Paes sejak sah menjadi WNI pada April 2024 yang lalu, Martin Paes pun langsung debut pada September 2024-nya, di mana Martin Paes langsung menjadi penjaga gawang timnas Indonesia dengan menggeser Hernando Ari. Ya, Erick Thohir memandang tinggi Martin Paes. Namun ia melihat timnas Indonesia juga membutuhkan penjaga gawang tambahan yang kualitasnya tidak jauh berbeda. Kita tahu Martin Paes bermain di FC Dallas di Liga Amerika Serikat, tetapi tentu yang namanya risiko itu pasti ada di sepak bola. Nah, kami harus memperkuat di posisi kiper. Alhamdulillah setelah proses lama dan kita tahu pemain mempunyai dinamika kehidupan masing-masing, ucap Erick Thohir. Ya, karena mereka kan tidak bermain di Liga Indonesia, tetapi banyak juga yang bermain di luar negeri. Nah, Emil Audero prosesnya sekarang sudah baik sekali, terang Erick Thohir. Ya, Emil Audero lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, di mana ia membela timnas Italia di level usia, akan tetapi belum pernah dipanggil ke timnas senior. Emil Audero adalah produk akademi Juventus yang pernah membela Venezia, Sampdoria, Inter Milan, dan Como 1907 dan kemudian dipinjamkan ke Palermo. Dia menjadi satu di antara pilihan kami bersama Martin Paes. Kita tahu dia sudah berkarir lama di Liga Italia, di Serie A dan Serie B, tutur Erick Thohir, bersama Juventus, Inter Milan, Como 1907, Palermo hingga Sampdoria. Kami akan mempertahankan penjaga gawang muda supaya bisa belajar dari senior-seniornya, kata Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini membagikan kabar terbaru terkait rencana proses Jairo Riwal untuk bisa membela timnas Indonesia. Ya, setelah skuad Garuda dilatih oleh Patrick Kluivert, kini Jairo disebut tertarik untuk berseragam tim merah putih. Namun masalahnya, Jairo sudah pernah memperkuat timnas Belanda, di mana ia sudah 3 kali bermain untuk timnas Belanda di usia 19 tahun dan 20 tahun. Kondisi ini bisa membuat perpindahan Federasi Jairo dari KNVB ke PSSI tidak disetujui oleh FIFA. Erick Thohir menjelaskan bahwa pihaknya telah berkonsultasi dengan sejumlah advokat untuk mencari solusi sebelum memproses Jairo. Erick Thohir melihat permasalahan Jairo ini mirip ketika PSSI hendak mau memproses Martin Paes yang pernah bertanding 6 kali untuk timnas Belanda U21. Untuk Jairo sepertinya surat-suratnya belum bisa sempurna, karena kalau kita ingat dulu kendalanya seperti Martin Paes juga nyaris 8 bulan, ujar Erick Thohir. Jairo sudah sangat welcome, tetapi surat-suratnya belum kuat. Kami sudah berdiskusi dengan beberapa lawyer tetapi belum ketemu, jelas Erick Thohir. Kami tidak mau nanti pengajuan kami di FIFA ditolak. Akhirnya FIFA tidak percaya lagi kepada kami, seakan-akan kami memaksakan. Belum bisa, sampai hari ini kami belum menemukan klausul yang bisa membuat Jairo membela timnas Indonesia. Detailnya banyak sekali, itu urusan lawyer, tutur Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini mengatakan bahwa dirinya menginginkan Melano Jonathan untuk dapat membela timnas Indonesia. Ya, saat ini Erick Thohir tengah memastikan bahwa dirinya sedang memproses 3 pemain keturunan demi memperkuat timnas Indonesia. Belum, ujar Erick Thohir ketika ditanya apakah sudah melakukan pendekatan kepada Melano Jonathan. Maunya iya tapi belum, kalau itu bergabung dengan timnas Indonesia, tutur Erick Thohir. Ya, Melano Jonathan baru-baru ini tengah bergabung dengan FC Utrecht di bursa transfer musim dingin sebagai pengganti Romeni, di mana sebelumnya Jonathan juga pernah membela
bersama Vitesse Arnhem di kasta kedua Liga Belanda. Di musim ini sebelum pindah ke klubnya, ia telah mencetak 11 gol dan 4 assist dari 18 pertandingan. Keluarga Jonathan pun dulu pernah tinggal di Jakarta, Indonesia. Ya, kami masih berkomunikasi. Saya tetap membuka peluang, jadi saya belum menutup pintu sama sekali. Saat ini kita lihat saja bagaimana perkembangannya, ucap Milano Jonathan. Ya, Milano Jonathan baru-baru ini telah mengambil sikap terkait tawaran proses dari PSSI pada akhir musim. Kita bisa melihat apa saja peluang yang ada, tapi yang terpenting bagi saya musim ini adalah menjadi sebaik mungkin dan tetap fit, jelas Milano Jonathan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini gerak cepat mencari pengganti Coach Indra Syafri setelah dipecat dari jabatannya. Pertanyaannya adalah, lantas apakah penggantinya Coach Sintayong? Ya, dalam hal ini tentu ini menarik kita ulas. Ya, diketahui PSSI sudah memecat Coach Indra Syafri sebagai pelatih timnas Indonesia U20. Setelah pemecatan ini, PSSI pun disebut akan langsung bergerak cepat untuk mencari penggantinya. Namun saat ini masih belum tahu siapa sosok yang diinginkan oleh Erick Thohir. PSSI akan segera mencari pengganti Indra Syafri agar program pembinaan prestasi para pesepak bola muda yang sudah berjalan dalam 2 tahun terakhir, tulis pernyataan PSSI. Ini tetap berkelanjutan demi mempersiapkan mereka sebagai pelapis utama timnas senior di masa mendatang, sambung pernyataan PSSI. Ya, dipecatnya Coach Indra Syafri kini membuat warganet bertanya-tanya siapa yang akan menggantikannya, di mana tidak sedikit yang mengaitkannya dengan sosok Coach Sintayong. Ya, seperti diketahui Coach Sintayong sedang menganggur, di mana juru formasi asal Korea Selatan itu juga sudah dipecat oleh PSSI pada bulan Januari yang lalu. Namun sampai sejauh ini belum ada bocoran siapa yang akan mengisi kekosongan sebagai pelatih timnas Indonesia U20 ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini mengucapkan terima kasih atas jasa Coach Indra Syafri yang telah bekerja keras selama menangani timnas Indonesia U20. Ya, Coach Indra Syafri kini telah resmi dipecat oleh PSSI, di mana hal itu disebut sebagai konsekuensi karena gagal lolos di fase grup Piala Asia U20 2025. Setelah melakukan evaluasi, PSSI pun langsung memecat sang pelatih. Setelah melakukan evaluasi, kami di PSSI memutuskan untuk melepas Coach Indra Syafri sebagai pelatih kepala timnas U20, ujar Erick Thohir. PSSI berterima kasih atas jasa dan kerja keras yang Coach Indra selama menangani Garuda Muda dengan meraih medali emas SEA Games tahun 2023, juara Piala AFF U19 tahun 2024 dan lolos Piala Asia U20 2025, kata Erick Thohir. Ya, Coach Indra Syafri dinilai gagal untuk mencapai target lolos ke putaran gugur Piala Asia U20 2025 yang sebelumnya ditetapkan oleh PSSI, di mana timnas Indonesia U20 dipastikan tersingkir setelah menjalani 3 pertandingan di fase grup tanpa kemenangan. Saat itu timnas Indonesia U20 kalah 0-3 dari timnas Iran, lalu kalah 1-3 dari Uzbekistan dan bermain imbang 0-0 melawan timnas Yaman. Hasil ini memastikan skuad Garuda Muda tersingkir dari Piala Asia U20 2025 di Cina. Selain itu, PSSI juga menyebut Coach Indra Syafri gagal untuk mewujudkan target lolos ke Piala Dunia U20. Keputusan tersebut diambil PSSI menyusul pernyataan pelatih berusia 62 tahun yang siap bertanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi usai gagal mencapai target lolos ke Piala Dunia U20 karena tersingkir di fase grup saat berlaga di Piala Asia U20 2025 yang berlangsung di Cina, bunyi pernyataan resmi PSSI. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.